Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang terus walaupun di bulan puasa masih semangat untuk menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan semangat menuntut ilmu ini di bulan Ramadan ini terus tetap terjaga sampai nanti di luar Ramadan, terjaga sampai nanti sudah besar, karena biasanya ada masa-masa kejenuhan lah. Kalau kejenuhan gitu ya kita cari ilmu untuk menghilangkan kejenuhan itu sendiri. Ini anak-anak sekolahnya mulai TK ya. TK-nya berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun. SD-nya 6 tahun, nanti SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, kuliahnya 4 tahun kalau lancar ya. Jadi panjang sekali, masih bukan hanya S1 sarjana 1 seperti Ustadz Fikri sudah S2 dari 4 tahun tambah 2 tahun lagi ya. Jadi panjang sekali dan sampai sekarang masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya diberi kekuatan untuk terus memaksimalkan diri menuntut ilmunya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya coba ya, walaupun nanti mengulang, ini kayaknya memang termasuk Ustadz Basuni kepengen juga memperkuat ya sejarah sirah nabawiyah ya, perjalanan kehidupan Rasulullah. Di pelajaran ini sebenarnya sebelum kita bercerita tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sampai nanti meninggalnya Nabi kita Nabi Muhammad, sebenarnya ada masa-masa sebelum Islam datang ya, ada masa sebelum Islam datang. Tahu enggak bagaimana kondisi masyarakat orang-orangnya sebelum datangnya Islam? Ada yang tahu bagaimana kondisinya? Enggak tahu ya. Kondisinya sangat buruk ya, kondisinya sangat menyedihkan ya, kondisi sebelum lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad, sebelum datangnya Islam juga. Apa kegiatan dan kebiasaan para orang-orang yang sebelumnya ya? Salah satu kegiatan, beberapa kegiatan orang-orang sebelum datangnya agama Islam adalah mereka suka membangga-banggakan sukunya, suka membangga-banggakan sukunya,
sombong dengan dirinya sendiri. Kalau sombong dengan dirinya sendiri itu, menyombongkan diri itu golongan apa? Mengikuti jejaknya siapa? Iblis. Ya, seperti pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, setelah itu golongannya jin, ya, yang tercipta dari api disuruh menghormat kepada Nabi Adam. No, gue kagak mau menghormat kepada Adam, katanya. Loh, kenapa? Aku lebih baik dibandingkan Adam. Aku diciptakan dari api, tapi Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah. Itu mulai awal kesombongan. Yang sombong itu makanya oleh Allah, ya, sama Rasulnya disebut sebagai iblis. Iblis. Kalau setan itu bagian menggoda, ya, menggoda. Dari golongan apa? Iblis dan setan itu dari golongan jin dan manusia. Orang yang menyombongkan diri manusia berarti iblis, golongan iblis yang menyombongkan diri. Kalau orang yang suka menggoda, golongan setan. Apalagi menggoda kepada keburukan, hal-hal yang buruk, ya tadi itu. Jadi masyarakat sebut kafir, kaum Quraisy, ya, pada saat itu suka menyombongkan diri, dan kalau sudah menyombongkan diri antara kelompok satu dengan kelompok yang lain saling musuh-musuhan. Di kelas terjadi enggak, misalkan kelas Abi, kelas berapa Abi? 3, ada paralelnya Bi, 3, hanya satu kelas Bi. Berapa kelas? 3A sampai apa? 3B. Woi, 3B apa kamu? Gini. Iki lo 3A gitu. Itu menyombongkan diri. Itu dilakukan orang-orang yang terdahulu, kafir Quraisy. Sampai terjadi perang antar suku. Ini baru kemarin, ya, jangan ditiru. Berita kemarin malam kalau nggak salah itu. Golongan pemuda dari satu daerah ke daerah lain berdekatan. Sama-sama maunya membangunkan sahur. Ternyata ujung-ujungnya setelah ketemu tawuran. Lo mau membangunkan sahur, membangun sahurnya bagus enggak? Bagus. Lah kok tawuran antar pemuda. Itu karena kesombongan, ada kesombongan pada diri. Kalau pada dirinya tidak ada kesombongan, tidak akan tawuran, tidak akan. Itu yang pertama. Yang kedua, membangga-banggakan diri tadi, suku dan sebagainya. Yang kedua, suka, ya, berjudi. Ngerti berjudi? Jadi berminum-minuman degan. Oh, kok minum degan sih? Minum-minuman keras, ya, yang memabukkan itu, ya. Habis minum, gitu ya, nggak sadar diri. Mana Rizka, gitu ya, gitu ya. Mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ada lagi kegiatan yang kebiasaan yang lebih kejam. Apa itu? Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi kalau istrinya melahirkan anak perempuan, itu langsung dibawa ke tengah padang pasir, setelah itu dikubur hidup-hidup. Loh, kenapa Ustaz? Iya, dianggap yang memiliki anak perempuan itu adalah aib.
Paling ada yang tanya, "Lu Ustaz, kalau yang perempuan dibunuh semuanya, bagaimana? Kan mereka nggak punya istri ya." Iya, ada yang ketahuan, ada yang enggak. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Tapi banyak yang seperti itu. Jadi yang perempuan-perempuan lahir, dilihat laki apa perempuan. Kalau perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Dan masih banyak lagi, mungkin Ustadz Basri tidak menyebutkan di depan anak-anak, ya, yang rusak. Dan yang paling maksiat yaitu menyembah berhala. Yang kemarin Ustadz Basri sampaikan, ya Lata, ya Uzza, ya Manan, ya Lata, ya Uzza, ya Manan, sambil tawaf itu. Jadi Ka'bah itu dibuat tawaf memang. Kalau di dalam sejarah siapa yang pertama kali mengajarkan tawaf? Nabi siapa? Yang membangun kembali Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tawaf. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim nggak ada, semuanya nggak ada, sama orang-orang kafir Quraisy tadi itu disalahgunakan. Bahkan itu tadi sampai ada yang nggak pakai baju tawaf itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah datangnya agama Islam. Lah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz Basri ingin memulai kembali penyegaran. Nanti akan diruntut ya kisah ini. Mudah-mudahan walaupun nanti keluar dari bulan Ramadan ada kesempatan juga ya, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ disebutkan adalah rahmat agung bagi manusia. Jadi kelahiran Nabi kita itu adalah rahmat agung. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tapi kebaikan rahmat juga untuk alam semesta. Sebab beliaunya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini terbukti. Ini pada saat Rasulullah mau berdakwah di Taif ya, di Taif. Harapannya di sana diterima. Nanti ada cerita sendiri mungkin. Ini sebagai rahmatan lil alamin tadi itu. Pada saat itu diterima. Ternyata dikhianati. Ada yang menyerang Rasulullah, menyerang Nabi kita, sampai terluka, nggak sadar diri Rasulullah. Ya, tiba-tiba malaikat Jibril ini datang ke muka bumi, nawari Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah dihancurkan masyarakat Taif? Gitu ya. Kalaupun engkau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menumplekkan itu, nah, gunungnya dibalik ke rakyat masyarakat Taif, mudah sekali. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Aku diutus ke muka bumi ini rahmatan lil alamin. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Itu luar biasanya. Dan Nabi kita satu-satunya nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain yang tidak pernah mendoakan orang yang tidak mau masuk agama Islam dengan kejelekan. Coba Nabi Nuh, ya kaum yang nggak mau mengikuti Nabi Nuh, apa yang terjadi? Didatangkan banjir. Iya, banjir. Nabi Nuh kan membuat apa itu?
membuat kapal besar yang di situ isinya hewan-hewan juga masuk, termasuk nggak tahu cecak, belalang apa masuk juga di situ ya. Nggak tahu gajah pada waktu itu ya. Oh ada. Tahu dia ya. Ya. Apalah siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Yang Raja Fir'aun itu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Bagaimana akhir hayatnya? Akhir perjalanan Fir'aun dan pengikutnya? Ditenggelamkan di laut. Siapa lagi? Nabi-nabi yang lain yang di situ pokoknya gak langsung ya hilangkan ya. Baik, kalau Rasulullah tidak, makanya Rasulullah itu tadi diutus ke muka bumi melainkan rahmat bagi semesta alam. Nah, sekarang bagaimana sejarah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad itu disampaikan ya lahirnya di hari apa? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Karena pada saat itu belum ada penanggalan Hijriah ya, dan yang diperkirakan bertepatan tahunnya itu tanggalnya 20 April tahunnya 571. Sekarang tahun 2024 dikurangi 571 berarti berapa? Sekitar 1500 sekian tahun yang lalu, ribu ya. Siapa nama ayahnya? Siapa? Abdullah. Ada lagunya kayaknya itu ya. Kayaknya Ustaz Fikri sering ngajak nyanyi itu ya. Ya apa Abi? Enggak tahu. Ayahnya namanya Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Tahu lagunya? Ya. Nah, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saat itu sekalian bahkan ya hingga masa agama Islam, bangsa Arab itu belum memiliki angka tahun tadi itu, belum ada tahun Hijriah ya, belum ada tahun Hijriah ya pada saat hijrah itu ya. Nah, penamaan tahun ya makanya yang ada hanya tahun Masehi saat itu. Makanya saat itu ditandai dengan sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa sebuah pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Namun ya yang di saat itu dipimpin oleh siapa? Siapa? Raja siapa? Abraha. Ya, kalau singkat cerita, kenapa kok Abraha ini mau menyerang Ka'bah? Mau menghancurkan Ka'bah? Dia ini adalah raja yang kaya raya. Jadi membangun sebuah istana, membangun sebuah gedung yang megah sekali. Ya, megah sekali. Pada saat itu harapannya apa? Harapannya orang-orang itu datang dari negara-negara lain
ya, tempat-tempat lain mengunjungi kebangunan megah itu, mengunjungi ke bangunan megah itu, ternyata masih kalah dengan Ka'bah. Jengkel tidak? Jengkel. Abraham marah. Kenapa aku sudah bangun, ya, menghabiskan biaya besar, harapannya supaya bisa dikunjungi orang-orang, pada berdatangan orang-orang, ya, dengan memujinya, begitu ya. Ternyata masih awal-awal saja ramai, tapi lama-lama sepi, bosan, kalah sama Ka'bah. Makanya Abraha membawa pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata sebelum menghancurkan menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan hancurkan pasukan gajah itu, ya, yang diabadikan di dalam surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Al-Fil artinya gajah. Iya, kan hafal semuanya toh? Coba dibaca sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alam taro. Stop. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ayat yang kedua apa? Alam yaj'al fi tadlil. Stop. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dia yang mau menghancurkan Ka'bah dibuat sia-sia oleh Allah. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tairan, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, ababil. Burungnya ada yang menceritakan bahwa burungnya itu kini-kini, ngerti kini-kini, kecil-kecil, kayak burung walet atau baru burung apa itu, emprit. Ya, burungnya kecil-kecil. Lalu ayat berikutnya, tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu ternyata oleh Allah dibawain batu dari neraka, ya, yang melempari, gitu ya. Ya. Jadi burung-burung tadi membawa batu-batu dari neraka. Batu-batu itu dilepaskan, dijatuhkan pada pasukan gajah, ya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sampai di situ yang terakhir ayatnya, faja'alahu ka'asfim ma'kul. Artinya lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Pernah tahu daun dimakan ulat? Bolong-bolong, lama-lama habis. Begitu juga pada saat batu itu mengenai gajah, tembus batu itu, tembus, dan itu batunya banyak. Itu kekuasaan Allah. Jadi Ka'bah itu siapa yang menjaga? Satpam? Yang menjaga Allah langsung. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghancurkan karena langsung dijaga oleh Allah. Anak-anak sekalian, sehingga pada saat itu, ya saat itulah lahirnya seorang manusia, ya, yang pada saat itu ditandai dengan keluarnya cahaya dari tempat Rasulullah tadi itu, hingga menerangi istana-istana yang ada di Sam, ya, istana-istana yang ada di sana. Jadi ada yang meriwayatkan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam. Jadi bersamaan lahirnya Rasulullah juga keluarnya cahaya. Ya, keluarnya cahaya. Jadi memang mulai lahirnya, kelahiran Rasulullah ini adalah kelahiran yang luar biasa. Saat Rasulullah lahir, ayah beliaunya Abdullah masih ada tidak? Masih ada tidak? Tidak ada. Jadi ada yang menyampaikan Rasulullah, ayahnya Rasulullah Abdullah, meninggal dunia itu pada saat berumur 8 bulan di dalam kandungan. Jadi Rasulullah yatimnya sudah mulai apa? Mulai di dalam rahim, mulai di dalam kandungan. Yang saat itu Rasulullah diutus oleh Abdul Muthalib, kakeknya, untuk mengurus, ada yang menyebutkan mengurus kurma, gitu ya, mengurus kebun kurma, gitu ya. Setelah bayinya lahir, Rasulullah lahir, Aminah mengirim utusan menemui Abdul Muthalib. Mohon maaf, Abdul Muthalib tadi pamannya, ya, Abdul Muthalib. Ya, mendengar kabar gembira, kakeknya ini senang sekali karena cucunya telah lahir, apalagi lahir seorang anak laki-laki bercahaya, ganteng. Ya, gantengnya kayak siapa ini, ya? Apa ada, gitu ya? Yang jelas Rasulullah itu ganteng, gitu ya, ganteng. Kalau berdekatan dengan orang yang ganteng, gitu ya, Rasulullah masih tetap di sana, di atasnya tetap bercahaya di situ, gitu ya. Masih Rasulullah masih tetap, gitu ya, itu ya, itu. Jadi setelah itu cucunya dibawa ke depan Ka'bah. Disitulah berdoa, bersyukur, kakeknya Abdul Muthalib bersyukur, ya, atas kelahiran cucunya, dan memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad. Jadi itu, ya, itu kelahiran. Dan ingat, pernah Ustadz Basuni sampaikan pada saat
peringatan Isra, ya, peringatan kelahiran Nabi dulu. Ya, ada beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi. Yang pertama, hancurnya pasukan gajah. Yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra, gitu ya. Ada lagi padamnya api yang biasa disembah oleh Majusi, ya, yang dianggap ya tidak mati-mati, api abadi. Ternyata pada saat itu kelahiran Rasulullah apinya mati, apinya padam. Lalu runtuhnya gereja di Buhairah, gitu ya. Itu tanda-tanda, gitu ya. Jadi itu anak-anak yang ya kita perlu ketahui atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti berikutnya insya Allah ada kesempatan kita akan meneruskan kisahnya masa pada saat ibundanya meninggal dunia, pada saat mengembala kambing dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang Ustadz Basuni sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan bacaan akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dimatikan sih Pak rekamannya, bisa.